walafiat. Kita akan melanjutkan diskusi kita di pertemuan yang libur lebaran. Kita masih sempat ketemu sekali ya, pertemuan ke-7, setelah itu UTS. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mencoba mengikuti pola yang pekan kemarin, yaitu saya hanya akan menyampaikan materi nanti sekitar mungkin 20-30 menit ya. Setelah itu teman-teman akan saya bagi kembali menjadi 6 room atau 6 kelompok ya. Nanti akan ada kasusnya gitu ya. Kasusnya ini sebetulnya sudah dalam bentuk putusan gugatan di pengadilan pajak ya. Kita akan coba melihat apa sih sebetulnya yang menjadi bagaimana ya sebelum dari suatu prosedur gitu. Nah, ini nanti akan kita bahas di kuliah kita di sesi yang kedua lah gitu ya. Sesi pertama penyampaian materi oleh saya. Nanti sesi kedua kita akan melihat bagaimana sengketa-sengketa tersebut ya diputuskan oleh hakim. Walaupun kita tidak mengenal jurisprudensi ya, atau sistem hukum kita itu tidak mengaplikasikan jurisprudensi, tapi setidaknya ini bisa menjadi pengalaman bagi kita semua ya. Kalau bagi DJP kan tadi itu ya, hati-hati. Kalau bagi WP juga sama berarti ya. Kalau dari sisi wajib pajak, berarti si wajib pajak juga dia harus lebih taat lagi ya, dia mengikuti prosedur lagi dan seterusnya. Oke, saya coba share screen. Apakah sudah terlihat di layar Anda semua? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Ya, ini juga nggak banyak kok ya, slide-nya emang sedikit gitu ya. Karena ini kok nggak bisa di, bentar ya, kok nggak bisa di full screen. Jadi deh, nggak apa ya, ini kayaknya lagi hang, nggak bisa full screen ya, mohon maaf. Oke, jadi gugatan ini secara umum konsepnya sudah pernah kita bahas ya di pertemuan awal, bahwa gugatan dalam pajak ini merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa atau dalam rangka meminta keadilan ya wajib pajak kepada negara kan gitu. Nah, walaupun memang istilah gugatan ini bukan hanya menjadi domain dari sistem peradilan pajak. Justru gugatan ini lebih dulu dikenal dalam peradilan umum ya, yang terkait dengan gugat perdata, hutang piutang, pinjam meminjam, masalah waris, masalah bisnis dan sebagainya. Itu udah lama dikenal gugat menggugat. Kalau pidana kan namanya tuntutan. Kemudian di pengadilan atau di peradilan agama juga ada gugat cerai ya, gugat mengenai hak waris ya, di pekan lalu kita bahas. Di pengadilan tata usaha negara juga kita sudah mengenal gugatan dari masyarakat, baik itu secara individu maupun secara kelompok atau class action namanya, yang ditujukan gugatan tersebut kepada
pemerintah ya baik fokus pada gugatan yang ada dalam sistem peradilan atau dalam administrasi perpajakan. Ya, walaupun gugatan sudah bukan masuk administrasi lagi, tapi udah peradilan ya masuknya sistem peradilan pajak. Oke, kita lanjut. Apa sih yang di ini nggak bisa diklik nih halamannya. Sebentar nih. Sorry, ini filenya saya tutup dulu deh ya. Nggak bisa diapa-apain filenya. Kayaknya apa namanya error. Kayaknya ini saya kayaknya ngehang komputernya ngehang. Bisa di filenya oke, nah bisa alhamdulillah. Udah kelihatan ya? Filenya udah kelihatan ya? PPT-nya ya? Halo? Sudah, Pak. Baik, jadi apa itu yang menjadi objek gugatan ya? Yang menjadi objek gugatan ini adalah bisa kita lihat menjadi dua apa namanya sumber atau dua elemen gitu kira-kira. Yang pertama adalah yang bersumber dari Undang-Undang KUP secara umum kan gitu ya. Undang-Undang KUP secara umum. Ini bisa kita lihat bahwa yang menjadi objek gugatan adalah yang pertama ya tadi di huruf A ini adalah pelaksanaan SP. Ya, SP ini surat paksa ya, surat paksa. Kemudian SPMP, pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan dan surat apa namanya pelaksanaan pengumuman lelang. Nah, ini juga dibahas di Undang-Undang PPSP di pasal 37. Ya, jadi ini merupakan objek gugatan yang pertama. Yang kedua, di pasal 23 ayat 2 KUP juga diatur mengenai keputusan pencegahan. Jadi keputusan pencegahan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, namun bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM, ya, Ditjen Imigrasi, ya. Jadi pencegahan ini adalah sebuah aktivitas atau kebijakan yang dilakukan oleh DJP dalam rangka mencegah penanggung pajak untuk bepergian ke luar negeri, ya kan, sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku, ya. Antara lain bahwa utang pajaknya WP ini kurang lebih atau PP ini minimal 100 juta ya, dan WP-nya nggak mau bayar, penanggung pajaknya nggak mau bayar. Nah, atas keputusan pencegahan tersebut, si WP yang gugat, nah itu boleh. Kemudian yang huruf C, keputusan terkait pelaksanaan keputusan perpajakan selain pasal 25 ayat 1 dan 26. Artinya nih yang dua yang C ini sebetulnya yang luas nih, pokoknya pelaksanaan keputusan selain banding ya kan? Keberatan ya. Keberatan pasal 25 ini ayat 1 keberatan, 26 juga keberatan. Sehingga kan 26 ya keberatan banding 27 ya. Nah, ini yang huruf C sebetulnya menegaskan bahwa objek gugatan ini tidak hanya yang tercantum dalam poin-poin ini gitu. Jadi segala hal yang terkait dengan prosedur formal, mekanisme administrasi pajak itu bisa digugat kalau ini kan orang rekan saya atau representatif dulu itu digugat oleh wajib pajak tapi ke pengadilan negeri. Jadi si wajib pajaknya ini merasa keberatan dengan surat himbauan yang disampaikan oleh representatif ya. Himbauan tuh SP2DK sekarang ya namanya. SP2DK. Jadi si WP bilang apa kompetensi dari AR sehingga kok dia bisa menghitung pajak saya, memprediksi penghasilan saya, biaya saya, padahal yang berbisnis saya. Nah, itu sampai gugat, gugatnya tapi ke pengadilan negeri gitu.
Jadi memang kita harus sadar bahwa pekerjaan Direktorat Jenderal Pajak ini rawan terhadap atau berpotensi lah kira-kira ya, bukan rawan, berpotensi untuk digugat ya, dan ini harus menjadi perhatian kita, fokus kita menjalankan mekanisme prosedur-prosedur yang ada dalam sistem administrasi perpajakan. Kemudian yang huruf D, penerbitan SKP atau SK keberatan yang tidak sesuai dengan prosedur. Misalnya tidak ada tidak diperbolehkan WP mengajukan QA atau quality assurance, atau misalkan SKP-nya nggak nyampe, SKPKB-nya WP nggak merasa nerima misalkan, dan seterusnya, itu bisa digugat. Ya, itu bisa digugat. Nah, kemudian yang kedua, sebelum yang kedua, nah yang gugatan yang di huruf A, B, C, dan D, ini hanya dapat diajukan kepada pengadilan pajak ya, badan peradilan pajak yang sesuai dengan undang-undang yang terkini lah gitu ya, adalah ke pengadilan pajak. Nah, sedangkan yang kedua berdasarkan undang-undang PPSP. Nah, di undang-undang PPSP ini di pasal 34 khususnya di ayat 3, ini bicara mengenai gizling atau sandera badan. Jadi sandera badan ini adalah tindakan yang dilakukan oleh DJP dengan cara menyandra, menahan si penanggung pajak yang memenuhi kriteria tertentu ya, yang dilaksanakan di rumah tahanan rumah tahanan yang khusus untuk penunggak pajak ya. Penunggak ya, bukan pengemplang ya, penunggak pajak. Namun memang dalam hal tertentu bisa saja dititipkan di rutannya kejaksaan atau tempat lain yang kira-kira memungkinkan. Karena rumah tahanan atau tempat penahanan sementara itu terkadang terbatas kan ya. Jadi rumah tahanan itu ada yang dimiliki oleh polisi. Biasanya ditahan itu, kalau ditahan di polisi ya, kalau teman-teman suka nonton film gitu ya, itu karena berkasnya belum dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi misalkan ada orang diduga membunuh nih, melakukan pembunuhan berencana. Nanti ditahan dulu dia di kantor polisi. Nanti begitu polisi melengkapi berkas tuntutan, berkas penuntutannya dilimpahkan ke kejaksaan, maka si tersangka tadi nanti ditahannya di rumah tahanan punya kejaksaan gitu. Nah, begitu diperiksa di pengadilan, divonis oleh hakim, dia menjadi narapidana namanya ya. Nah, kalau narapidana itu ditahannya bukan di rumah tahanan tapi di lembaga pemasyarakatan. Itu jadi bedanya tuh. Ada rutan, ada lapas ya, jangan ketuker-tuker ya. Nah, jadi pelaksanaan penyanderaan ini bisa digugat. Ya, gugatannya diajukan ke pengadilan negeri. Kenapa diajukannya ke pengadilan negeri atau di dalam hukum acara, bahwa sebenarnya penahanan ini mekanisme yang ada dalam hukum pidana. Ya, jadi kalau hukum pidana bisa ditahan. Nah, pajak ini kan bukan tindak pidana pajak ya. Kalau orang menunggak pajak itu bukan pidana kan. Yang pidana itu apa? Yang ada di pasal 38, 39, 41 KUP kan. Yang misalkan orang yang sengaja nggak lapor SPT kan gitu ya. Orang yang ngumpetin revenue orang yang sengaja nggak melaporin, orang yang membuat dokumen palsu. Kalau itu kan memang pidana pajak. Nah, pidana pajak misalnya ya istilah negeri pidana. Nah, padahal pajak ini bukan pidana. Makanya sebagian ahli hukum, pakar hukum itu mempertanyakan kok dalam sistem peradilan pajak kok ada penyanderaan, karena penyanderaan itu pada umumnya ada di tindak pidana ya, kejahatan yang melibatkan pengadilan negeri ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini nggak bisa diklik nih, nggak bisa diklik ya komputer saya. Oke, nggak apa-apa lah ya, teman-teman sambil lihat PowerPoint ini sendiri aja.
Nah, kemudian syarat gugatan apa aja gitu ya, syarat gugatan yang di halaman 3 nih ya. Ini sama sekali filenya nggak bisa dibuka, nggak bisa diklik ya. Bentar, bentar. Oh, bisa, bisa, bisa. Ya, nggak bisa digedein. Syarat gugatan apa? Ada di Undang-Undang 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Yang pertama, diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia, ini mirip kayak pengajuan gugatan keberatan dan banding ya. Kemudian terhadap satu pelaksanaan penagihan diajukan satu gugatan. Kemudian diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia tadi udah, jangka waktu pengajuannya 14 hari. Ya kan? Kecuali terjadi force majeure, ya keadaan di luar kekuasaan, ada bencana alam, ada perang, ada kerusuhan dan sebagainya, itu bisa mundur kan gitu. Nah, jangka waktu ini kalau kita lihat ya, kalau untuk surat paksa ya jangka waktunya ini 14 hari sejak pemberitahuan surat paksa kepada penanggung pajak. Ya. Kalau objek gugatannya adalah SPMP, surat perintah melaksanakan penyitaan, maka jatuh tempo 14 hari ini adalah sejak pembuatan berita acara pelaksanaan sita di APS. Kemudian kalau pengumuman lelang berarti 14 hari sejak pengumuman lelang ya gitu ya. Itu jangka waktu dari pengajuan gugatan. Nah, karakteristik gugatan seperti apa? Yang pertama, gugatan ini diajukan oleh penggugat. Ya, berarti wajib pajak lah gitu ya. Atau ahli warisnya bisa, ahli waris dari si wajib pajak, atau seorang pengurus kalau itu dalam bentuk hukum atau badan hukum, ya PT, CP, apa termasuk yayasan. Kemudian yang kedua dapat diajukan surat pernyataan pencabutan. Ya. Jadi bisa dicabut surat gugatan itu. Dan kalau udah dicabut nggak bisa diajukan lagi ya, mirip kayak banding ya kemarin. Nah kemudian ini mekanismenya ada penetapan ketua kalau diajukan, kalau pencabutannya diajukan sebelum sidang. Ketua sidang yang kan belum sidang. Ketua pengadilan yang mengajukan, yang memutuskan. Nah kemudian kalau sudah diajukan atau setelah proses sidang atau pencabutan gugatan majelis atau hakim tunggal. Kalau majelis itu berarti hakimnya lebih dari satu, tiga lah gitu ya. Kalau hakim tunggal ya berarti hakimnya sendiri. Dan ini tidak menunda atau menghalangi penagihan kewajiban pajak, kecuali ada permohonan dari penanggung pajak dan dikabulkan oleh majelis hakim. Jadi biasanya si WP kalau dia melakukan gugatan atau mengajukan gugatan, biasanya dia juga akan melakukan permohonan penundaan kewajiban perpajakannya. Biasanya gitu. Tapi nggak ada jaminan akan diterima. Ini semuanya hakim yang memutuskan. Jadi hakim itu istilahnya dia tuh bisa mengoverride semua aturan gitu. Ya, hakim maunya gini, aturannya gitu, dia bisa bikin regulasi yang baru istilahnya. Ya, kalau di PIH dulu teman-teman belajar masih ingat nggak penemuan hukum? Nah, masih ingat ya, penemuan hukum oleh hakim. Nah, jadi hakim itu bisa membuat aturan tersendiri, walaupun mungkin belum dikodifikasi nantinya. Nah, kemudian putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir ya kan. Ini sudah kita bahas kemarin waktu banding dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Ya, namun demikian untuk menciptakan atau memberikan rasa keadilan, wajib pajak memiliki hak atau dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung ya gitu ya. Jadi sebenarnya putusan pengadilan pajak itu final gitu ya dan memiliki kekuatan hukum tetap. Oke, kita lanjut ke ganti rugi. Nah, ketika proses gugatan bisa jadi ketika WP di apa namanya diproses diperiksa oleh majelis hakim, ya WP dapat meminta pemulihan nama baik dan juga ganti rugi. Pemulihan nama baik misalkan jangan-jangan salah nih, ya DJP atau KPP menerbitkan surat paksa atas nama Ferry Irawan, disampaikannya kepada misalnya Irawan Ferry gitu ya, orangnya beda gitu ya. Nah itu kan jadi nama baik saya jelek nih, seolah-olah saya melanggar atau tidak patuh pada aturan pajak. Padahal sebetulnya
Itu kesalahan dari yang yang menerbitkan kan gitu ya. Nah, ganti rugi ini bisa diajukan maksimal 5 juta ya. Kemudian bagaimana dengan gugatan pelaksanaan penyanderaan kalau dia dikabulkan? PP disandra, dia menggugat, kemudian dikabulkan kan gitu ya, gugatan dikabulkan ini. Kalau untuk yang penyanderaan maka dia bisa meminta rehabilitasi ya dan juga ganti rugi. Ya, ini kan semua kan mencemarkan nama baiknya gitu ya. Jadi dia bisa mengajukan rehabilitasi atau pemulihan nama baiknya, artinya sama maksimal 10 juta kalau penyanderaan 100.000 ya. Membagi teman-teman ke dalam 6 room atau 6 kelompok ya, sama seperti pekan yang lalu cara kerjanya. Saya akan bagi teman-teman menjadi 6, kemudian waktunya akan saya berikan lebih kurang 30 menit untuk berdiskusi, mudah-mudahan bisa selesai dan bisa kita bahas. Kita kan sampai jam 11:10 ya. Mudah-mudahan 6 kelompok bisa selesai semua, mudah-mudahan. Nah, jadi apa yang dilakukan Pak? Yang pertama, kita lihat apa pokok sengketanya yang teman-teman perlu nanti diskusikan. Pokok sengketanya mengenai apa? Yang kedua, bagaimana argumentasi atau pembelaan yang dilakukan oleh DJP. Ya, sebelumnya berarti apa alasan yang dilakukan oleh WP ya, kenapa WP mengajukan gugatan, alasannya apa, DJP pembelaannya apa, kemudian bagaimana hakim memutuskan. Maksudnya bukan cuma langsung baca keputusan atau putusan, bukan putusan dibaca, tapi dilihat apa yang menjadi pertimbangan hakim sehingga hakim saya akan jadi 6 kelompok. Nah, kelompok pertama ini nanti kan saya sudah share yang 11 file itu ya. Kalau nggak salah ada 11 file ya. Ada 11 file. Nah, kelompok 1 itu nanti topiknya adalah yang nomor 11, pengurangan ketetapan PBB. Ya. Kelompok 1 itu pengurangan ketetapan PBB yang nomor 11 karena ada 2 terus 10 11. Nah, kelompok 2 itu yang kasus nomor 9. Ya, penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan. Itu kelompok 2. Kemudian kelompok 3 penerbitan surat teguran kasus 8. Ya, kelompok 3 nih kasus 8. Kelompok 4. Kelompok 4 itu kasus 6 ya, pembatalan STP. Ya, pembatalan STP. Kelompok 5 itu kasus 4, pencabutan pemblokiran. Ya. Kelompok 5 kasusnya kasus 4, pencabutan pemblokiran, dan kelompok 6 pengurangan STP. Sudah jelas ya pembagiannya? Oke, saya akan membagi ke dalam breakout room menjadi 6 secara acak lagi ya. Waktunya berarti sampai pukul 10.30. Ya, 10.30. Oke, selamat berdiskusi. Ya, kita kembali kurang lebih pukul 10.30. Waktunya mungkin nggak cukup ya bacanya, tidak agak terburu-buru, nggak apa-apa. Ini hanya sekedar simulasi nanti untuk pendalaman, teman-teman bisa pelajari kembali gitu ya. Dan nanti di LMS tetap di submitnya per individu ya, walaupun itu tugas kelompok, jawabannya sama dengan grupnya gitu ya. Oke, kita masuk langsung ke room atau kelompok 1 dulu, silakan kelompok 1. Waktunya mungkin 5 menit aja ya, mohon tidak terlalu lama ya, 5-7 menit lah gitu ya, supaya bisa semua. Silakan kelompok 1. Poin-poin diskusinya apa saja, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak.
Mungkin bisa di-share hasil diskusinya, di-share saja biar teman-teman kelompok lain bisa baca. Oh, oke Pak. Ya. Bentar ya Pak. Ya. Ya. Pak, maaf Pak. Untuk hasil diskusinya dalam bentuk apa ya Pak? Soalnya tadi sama teman-teman nggak tahu, jadi cuma nyiapin dalam bentuk chat Pak. Iya, nggak apa-apa. Mau dalam bentuk Word atau apa gitu. Terserah mau coret-coretan kayak atau apa gitu. Oh, kalau dalam bentuk chat nggak apa-apa ya Pak? Chat di grup. Oh gitu. Nggak usah, nggak usah, nggak usah. Soalnya nggak nyiapin Pak. Iya, iya, nggak usah. Atau itunya aja, Atau kasusnya aja. versi PDF-nya aja, ya di PDF-nya aja, ya Pak. PDF-nya. Nah, Maaf ya Pak. ya. Jadi nanti yang disampaikan di LMS itu secara individu itu diketik ya, diketik gitu ya. Poin-poin diskusinya apa ya. Ya, poin-poin diskusinya ya, waktunya 5 menit nih, silakan. Tadi saya sempat masuk soalnya ke kelompok 1, kayaknya nggak ada diskusi ya, atau lewat chat ya diskusinya ya mungkin ya. Ada Pak, tapi 15 menit Oh ada. terakhir, soalnya 15 Oh, menit menit terakhir. awal itu baca dulu. Oh baca dulu. Oke, oke. Silakan. Jadi kami dari kelompok 1 itu mau membahas kasus nomor 11 tentang surat ketetapan PBB. Dengan kasus gugatan pajak untuk tahun pajak 2014 dengan pokok sengketa bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan ini adalah penerbitan Surat Direktur Jenderal Pajak nomor sekian tanggal 18 Oktober 2017 tentang pengurangan ketetapan pajak bumi dan bangunan yang tidak benar atas SKP PBB dan bangunan. SKP PBB nomor sekian tanggal 21 Mei 2014 yang tidak disetujui oleh penggugat. Untuk menurut tergugatnya itu akan dijelaskan oleh teman saya Grafta. Baik, untuk pendapat penggugat berdasarkan kutip surat gugatan dan penjelasan yang telah disampaikan sebelum di atas dalam persidangan, penggugat menyampaikan pendapat sebagai berikut. Yang pertama, bahwa kepada penggugat tidak pernah dilakukan teguran secara tertulis atas tidak disampaikannya surat pemberitahuan objek pajak menurut ketentuan pasal 10 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985. Lalu untuk kasus yang kedua adalah hubungan hukum antara subjek pajak dan objek pajak. Persoalan objek bagi kepada subjek pajak dapat dibebankan kewajiban pajak dari suatu benda yang belum memberikan manfaat nyata bagi subjek pajak. Kemudian untuk poin ketiga,
penggugat itu menyatakan bahwa luasan bumi yang belum menerbitkan manfaat nyata bagi penggugat telah digunakan tergugat untuk menerapkan atau menjadikan mereka sebagai subjek pajak, sehingga luasan daerah yang belum memberikan manfaat nyata telah dihitung tergugat sebagai objek PBB dan dibebankan, sehingga perhitungan luas objek PBB tersebut telah melampaui atau melawan peraturan perundang-undangan PBB yang berlaku. Kemudian poin yang keempat, berdasarkan pasal 8 ayat 2 dan pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan mewajibkan tergugat untuk melakukan asas kepastian hukum. Oleh karena itu, melalui gugatan ini, pihak tergugat berkenan untuk menyebutkan rujukan hukum pengertian nyata yang dimaksudkan pada ketentuan pasal 4 Undang-Undang PBB. Oke, kemudian akan dilanjutkan tentang alasan penggugat yang disampaikan oleh teman saya. Waktunya 1 menit lagi. Apakah sudah kelihatan Word-nya? Sudah. Untuk alasan tergugat itu pendapat tergugatnya, jadi penggugat itu kan menyatakan bahwa terhadap penggugat tidak pernah dilakukan teguran secara tertulis, dan menurut tergugat adalah tidak benar menurut ketentuan pasal 10 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Ya, lalu yang kedua itu penggugat telah keliru menafsirkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PBB karena penggugat telah memiliki hak atas bumi tersebut. Selanjutnya untuk yang terakhir itu akan dijelaskan oleh Sherly teman saya. Keputusan majelis yaitu mengabulkan sebagian gugatan penggugat terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Cap strip 01029 garis miring NKEP garis miring WPJ 29 garing 2017 tanggal 18 Oktober 2017 tentang pengurangan ketetapan pajak bumi dan bangunan tahun pajak 2014 yang tidak benar atas SKP PBB nomor 023 garing 273 garing 13 garing 714 garing 14 tanggal 21 Mei 2014 atas nama pemohon banding. Sekian presentasi dari kelompok. Ya, oke, baik. Terima kasih teman-teman kelompok 1. Ya, kita lanjut ke kelompok 2 ya. Waktunya 5 menit. Silakan kelompok 2. Izin share screen, Pak. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Terkait
terkait sengketa yang pokoknya itu adalah bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan ini adalah penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan nomor sekian pada tanggal 30 November tahun 2016 yang tidak disetujui oleh penggugat. Nah, untuk alasan yang dikemukakan oleh penggugat, yaitu yang pertama, scroll tarik ke bawah lagi. Alasannya itu yang pertama itu surat melaksanakan penyitaan itu mengandung cacat hukum karena di dalamnya itu terdapat surat paksa atas PPN dan pajak penghasilan badan yang diterbitkan berdasarkan SKP, dan ini SKP-nya itu berasal dari daftar temuan yang seluruhnya itu mengandung cacat hukum. Kemudian SKP tahun 2008 yang untuk pajak penghasilan itu diterbitkan pada tanggal 31 Oktober 2013, jadi sudah melebihi batas jangka waktu 5 tahun. Kemudian penggugat juga menyimpulkan ada kesalahan fatal di internal semua pihak dalam hal perpajakan transaksi penyelenggaraan reklame. Dan di sini diuraikan, scroll ke bawah, Arif, bahwa tergugat itu sengaja telah melakukan pengenaan pajak PPN penyelenggaraan reklame yang melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Kemudian dikemukakan juga bahwa lawan transaksi penggugat itu merubah data transaksi dari penyelenggaraan reklame atau sewa-menyewa reklame dalam kontrak yang dibuatnya dan menjadikan seolah-olah itu ada transaksi pembelian atau penyerahan jasa yang itu tuh untuk mengkreditkan pajak masukan sebagai laporan kepada tergugat dan mengenakan pajak penghasilan pasal 23 yang seharusnya itu bersifat final dengan dasar pengenaan pajak dari nilai sewa reklame dalam penyelenggaraan reklame tersebut. Nah, kemudian penggugat juga disuruh tergugat untuk memungut PPN penyelenggaraan reklame yang sudah lebih dulu itu dikenakan pajak reklame dengan mengeluarkan faktur pajak PPN dan uangnya itu harus disetor ke tergugat. Nah, menurut penggugat ini melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 83 yang juga terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Jadi, apabila disetorkan itu seharusnya ditolak atau dikembalikan oleh tergugat sebagai penyelenggara negara yang baik, yang berwibawa, dan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Kemudian argumentasi atau pembelaan yang dilakukan DJP. Ke atas lagi ya, Rif. Nah, untuk argumentasi yang dilakukan DJP itu hanya berkisar pada alur penagihan, yaitu dilakukan pemeriksaan oleh DJP pada tahun 2013 pada atas tahun pajak 2007, 2008, dan 2009, sehingga terbitlah SKP pada tanggal 31 Oktober 2013. Seperti pada tabel berikut. Nah, karena setelah jatuh tempo tanggal 29 November 2013, tetapi WP tidak melakukan upaya hukum apapun, maka dan tidak membayarkan pajak yang masih terutang, maka pada tanggal 7 Januari 2014 dan 8 Januari 2014 diterbitkan surat teguran oleh DJP. Ke bawah, Arif. Nah, itu atas SKP diterbitkan surat teguran. Kemudian setelah jatuh tempo surat teguran dan tetap tidak ada upaya untuk membayarkan pajak yang masih terutang, maka pada tanggal 12 Maret dan 13 Maret 2014, DJP menerbitkan surat paksa. Ke bawah. Lagi. Nah, itu ke bawah. Nah, itu 13 dan 14 Maret diterbitkan surat paksa. Nah, pada surat paksa itu disampaikan pada hari Jumat 14 Maret 2012 ke alamat penggugat sesuai dengan alamat yang tertera di surat paksa dan diterima langsung oleh salah satu karyawan.
yang bernama Bapak Rili. Akan tetapi, karyawan tersebut tidak bersedia menandatangani berita acara pemberitahuan surat paksa dengan alasan di situ dituliskan karyawan penggugat bukan karyawan penggugat. Jadi saya lumayan bingung sebenarnya dia karyawan penggugat atau bukan, tetapi sepertinya bukan karyawan penggugat sehingga dia tidak bersedia untuk menandatangani berita acara. Dan kemudian karena sampai surat paksa itu tidak ada upaya untuk membayarkan, diterbitkanlah SPMP pada tanggal 30 November 2016 yang digugat wajib pajak ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sof Arif. Mungkin waktunya sudah habis ya. Nanti kita lanjut aja ya ke kelompok 3 ya. Oke. Baik, Pak. Iya, nggak apa-apa. Tolong waktunya 5 menit ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu dijelaskan secara detail, poin-poin pentingnya saja yang menjadi tadi yang saya minta. Silakan langsung kelompok 3. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah terlihat? Sudah. Jadi yang pertama itu untuk kelompok 4 sendiri itu gugatan atas pokok sengketanya sendiri itu yang terjadi atas penerbitan STP PPh Badan masa pajak Juli 2016 atas keterlambatan penyetoran kekurangan pajak yang dilakukan oleh penggugat. Nah, atas penerbitan STP ini, penggugat mengajukan upaya hukum pembetulan STP atas permohonan wajib pajak. Nah, pendapat penggugat itu dia pakai dasar hukumnya pasal 35 ayat 1 PMK nomor 119 2016, pasal 35 ayat 3 dan pasal 35 ayat 5 yang pada intinya itu yang di pasal 35-nya dalam hal wajib pajak yang telah mengkompensasikan kerugian fiskal pada surat pemberitahuan tahunan penghasilan untuk tahun pajak setelah tahun pajak terakhir atas surat pemberitahuan tersebut wajib dilakukan pembetulan. Nah, terhadap sanksi administrasi yang timbul akibat adanya pembetulan itu Direktur Jenderal Pajak menghapuskan sanksi administrasi dengan menerbitkan surat tagihan pajak. Jadi penggugat itu berkeyakinan bahwa telah mengikuti program pengampunan pajak sehingga penggugat tidak dapat mengkompensasikan kerugian yang dialami pada tahun sebelumnya. Nah, terus lanjut ke pendapat penjelasannya tergugat atau DJP dalam hal ini. Nah, yaitu atas penerbitan STP PPh Badan tersebut, penggugat mengajukan permohonan pembetulan. Sedangkan berdasarkan pasal 16 ayat 1 UU KUP ini yang saya highlight itu atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya DJP itu dapat membetulkan surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, salah satunya dan lain-lain yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan kekeliruan terhadap ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Jadi di sini ini adanya salah tafsir oleh WP atas klausa pembetulan. Jadi pembetulan menurut UU KUP itu yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan itu ada kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan kekeliruan lain-lain yang dijelaskan seperti berikut, penerapan tarif, dan selanjutnya. Dan bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka permohonan pembetulan yang diajukan itu tidak termasuk dalam ruang lingkup pembetulan sebagaimana diatur dalam ayat di atas. Nah, jadi penggugat itu menyatakan bahwa STP PPh Badan seharusnya, yang kedua, penggugat itu menyatakan bahwa STP PPh Badan itu seharusnya dihapuskan karena sanksi administrasi tersebut timbul akibat penggugat mengajukan pengampunan pajak. Nah, untuk yang klausa ini, mereka itu pakai dasar hukumnya itu pasal 35 ayat 1 yang udah dijelaskan sebelumnya, PMK 108 2016, pasal 35 ayat 2 dan pasal 35 ayat 3, terakhir pasal 35 ayat 5. Bahwa sebenarnya untuk penghapusan sanksi administrasi itu mensyaratkan dua hal. Yang pertama, kompensasi kerugian itu telah diperhitungkan dalam surat pemberitahuan, dan yang kedua, pembetulan surat pemberitahuan akibat perhitungan kompensasi. Jadi bahwa ketentuan tersebut mengatur bahwa penghapusan sanksi administrasi yang diberikan karena terdapatnya kewajiban pembetulan surat pemberitahuan
terhadap wajib pajak yang telah memperhitungkan kompensasi kerugian fiskal dalam SPT tahunan badannya sehingga mengakibatkan adanya sanksi administrasi yang timbul akibat pembetulan tersebut. Lanjut. Nah, dalam hal itu diketahui fakta bahwa penggugat itu menggunakan periode 1 April sampai 30 Maret dalam menyelenggarakan pembukuan. Sesuai ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar perhitungan angsuran PPh masa Juli 2016 itu SPT tahunan PPh Badan 2015. Padahal tidak terdapat perhitungan kompensasi kerugian dalam SPT tahunan PPh Badan 2015 yang disampaikan oleh penggugat. Jadi sebenarnya bingung nih, nggak ada perhitungan kompensasi, tapi itu yang jadi dasar WP yang menggugat ini. Jadi tidak terdapat pembetulan surat pemberitahuan terkait adanya perhitungan kompensasi kerugian yang telah diperhitungkan penggugat dalam SPT tahunan PPh Badan 2015 bagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat 3. Jadi bahwa berdasarkan uraian di atas, maka penghapusan sanksi administrasi yang dimaksud dalam 35 ayat 5 yang menjadi dasar hukum WP itu tidak dapat diberikan. Seperti itu. Dan yang terakhir bahwa perhitungan angsuran PPh pasal 25 masa Juli 2016 itu sesuai pasal 8 ayat 2 AUU KUP itu bahwa dia yang harus dibayarkan oleh penggugat itu sebesar sekian 474 ini, dan bahwa angsuran PPh masa Juli yang dilaporkan penggugat pada tanggal 31 sementara sebelumnya dilaporkan nihil pada tanggal sekian, sehingga STP PPh masa badan yang masih harus dibayar itu sebesar sekian. Jadi berdasarkan uraian di atas, per STP yang diterbitkan itu dan penolakan pembetulan STP atas permohonan penggugat telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Untuk hasil akhirnya akan dijelaskan oleh teman saya, Elisa. Jadi untuk keputusan akhirnya, Majelis Hakim menimbang yang pertama bahwa berdasarkan pasal 16 permohonan wajib pajak itu tidak termasuk dalam ruang lingkup pembetulan yang diatur dalam pasal 16 itu karena sifatnya yang di pasal 16 itu kekeliruannya tidak menimbulkan persengketaan. Lalu yang kedua bahwa penggugat itu mengikuti program pengampunan pajak terhadap SPT pajak 2014 yaitu periode April sampai Maret 2015 sehingga secara otomatis SPT tahun pajak 2014 tidak dapat dikompensasikan ke SPT PPh Badan tahun 2015. Lalu yang terakhir bahwa pembayaran penyetoran angsuran PPh 25 untuk masa pajak Juli 2016 itu adalah angsuran pajak untuk tahun pajak 2015 yaitu periodenya April 2015 sampai Maret 2016 sehingga dalam kurun waktu itu sudah tidak termasuk dalam ruang lingkup periode program pengampunan pajak yang diatur dalam UU nomor 11 tahun 2016. Ya, oke, Berdasarkan baik, ya. pertimbangan itu diputuskan ditolak. Oke, baik. Ya. Terima kasih. Lanjut ke kelompok 4. Mohon maaf Pak, tadi kelompok 4-nya duluan. Jadi sekarang kami kelompok 3 yang Oke, presentasi. 3. Silakan kelompok 3. Nah, jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi yang pertama, pokok sengketa dari kasus nomor 8 adalah mengenai perkara gugatan yang diterbitkan surat teguran tentang utang pajak atas SKPKB tertanggal 4 Agustus dan diterbitkan surat teguran pada tanggal 15 Januari 2018 yang tidak disetujui oleh penggugatnya. Nah, saya akan menjelaskan timeline-nya ke bawah. Nah, jadi yang pertama itu diterbitkan SKPKB tanggal 4 Agustus 2017. Nah, ada tanggal jatuh temponya yaitu 3 September 2017. Nah, itu nggak dibayar sama WP-nya. Nah, terus ada surat teguran diterbitkan. Nah, pada penerbitannya itu tanggal 15 Januari 2018. Terus ada pengiriman kembali SKP-nya pada tanggal 20 Februari 2018.
Habis itu WP-nya itu membayar kurang pajaknya itu pada tanggal 6 April. Jadi tanggal 6 April 2018 itu sudah lunas. Nah, terus yang tidak disetujui oleh wajib pajaknya itu, wajib pajak merasa tidak menerima SKP yang tertanggal 4 Agustus 2017 itu. Nah, karena tidak merasa menerima SKP, nah tapi itu nerimanya malah surat teguran yang tanggal 15 Januari 2018. Nah, jadi yang jadi gugatan itu adalah WP itu nerima surat teguran tanpa adanya SKP. Nah, terus yang selanjutnya itu di ada surat gugatannya itu tanggalnya 29 Januari 2018. Begitu singkatannya. Selanjutnya akan dibahas oleh Ashar. Nah, kemudian pembelaan yang dilakukan oleh DJP ada di atas. Menurut tergugat. Nah, itu yang tadi. Jadi pembelaan diri dari DJP itu surat gugatan yang dilayangkan WP tanggal 29 itu dia kan dibilang WP dia tidak mempunyai utang pajak karena belum menerima SKP atau STP. Nah, jadi DJP melakukan pengiriman kembali nih surat ketetapan pajak pada tanggal 20 Februari 2018. Kemudian yang tadi tanggal 6 April 2018 penggugat telah melunasi utang pajak. Jadi pembelaan diri DJP itu ST ini udah benar, nggak salah ST ini. Karena sebelumnya udah dikirim, tapi mungkin karena nggak nyampe, jadi dikirim ulang. Nah, namun akhirnya keputusan dari majelis itu memenangkan wajib pajak. Alasannya di bawah alasannya karena yang pertama surat teguran itu diterbitkan tanpa diterbitkannya dulu SKPKB. Nah, tadi kan DJP bilang mereka udah menerbitkan SKPKB. Tapi sampai akhir persidangan majelis tidak menemukan adanya bukti bahwa SKPKB itu sudah diterbitkan sebelum tanggal 20 Februari. Tanggal 20 Februari ini tadi tanggal pengiriman ulang. Jadi katanya dikirim ulang. Dikirim ulang itu kan berarti sebelumnya udah pernah dikirim, namun ternyata terbukti tidak pernah dikirim. Jadi surat teguran terbit tanpa ada SKPKB. Jadi WP menang, surat tegurannya itu dibatalkan. Nah, yang kami bingung juga sih, dia mungkin menggugat surat teguran ini untuk biar tidak berlanjut penagihan pajak sampai ke surat paksa. Karena jika dia ingin melawan SKPKB-nya itu kan harus melalui keberatan. Nah, mungkin nanti WP-nya itu bakal ngelakuin keberatan atau pembanding ke pengadilan pajak. Sudah, Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Kelompok 3, kelompok 5 ya sekarang ya. Silakan kelompok. Izin share screen, Pak. Ya, sudah terlihat. Oke, sebentar. Iya. Selamat pagi Pak Ferry dan teman-teman. Jadi dari kelompok 5 mendapatkan pokok bahasan yang nomor 4, yaitu dengan pokok sengketanya gugatan terhadap
permohonan pencabutan status penanggung pajak dan pencabutan pemblokiran. Jadi si penggugat ini adalah WP dan tergugatnya adalah DJP. Jadi dari pembahasan kami, diskusi kami, si penggugat ini sepertinya melakukan permohonan pencabutan status penanggung pajak dan pencabutan pemblokiran namun ditolak, sehingga atas keputusan S8243 garing WPJ titik 24 garing bla 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 dilakukan gugatan oleh si penggugat. Nah, untuk alasannya dari penggugat sendiri akan dijelaskan teman saya. Nah, baik, jadi alasan dari penggugat itu, untuk alasan formal yang pertama itu ada 3. Nah, yang pertama itu intinya adalah WP menerangkan bahwa ia telah memenuhi standar gugatan, standar waktu gugatan yaitu 14 hari, dan WP belum melewati jangka waktu tersebut, masih ada jangka waktu 4 hari lagi sebelum batas waktu gugatan. Nah, yang kedua itu Undang-Undang Pajak tidak mengatur tentang apa yang dimaksud dengan surat keputusan dan bentuk-bentuk putusan. Nah, jadi sehingga di alasan yang ketiga, WP beranggapan bahwa atau penggugat beranggapan bahwa keputusan tersebut, keputusan atas surat permohonan yang diajukan WP tersebut dapat diajukan gugatan. Selanjutnya alasan formal kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi secara ringkasnya untuk alasan WP mengajukan gugatan tersebut, pertama dalam putusan dari KPP Gresik, direksi dan komisaris sebagai pemohon banding adalah penanggung pajak. Namun sesuai Akta 41 dari notaris, si direksi dan komisaris itu dibebaskan dari tugasnya sehingga tidak termasuk dalam penanggung pajak. Mereka yang jadi pemohon banding tidak jadi penanggung pajak. Nah, terus di sini juga mengatakan bahwa penggugat sudah menyatakan diri sebagai penanggung pajak. Nah, syaratnya itu ada di Akta 44, yaitu mereka yang pemohon banding itu kalau mereka bukan sebagai penanggung pajak, mereka harus mengalihkan hak atas sahamnya. Tapi hal tersebut dimanifestasi oleh salah satu dari dewan direksinya, yaitu Sulistyo. Jadinya syarat di Akta 44 itu batal dan terbitlah Akta 41 tentang pembatalan Akta 44 itu. Karena syarat yang terpenuhi, maka si pemohon banding, yaitu direksi, salah satu direksi, itu kembali jadi penanggung pajak. Si penggugat sebelumnya, si penanggung pajak yang jadi penanggung pajak itu, dia berpendapat kalau dia sudah terbebas dari penanggung pajak karena keuangan kasasi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya yaitu alasan dari tergugat atau Direktorat Jenderal Pajak. Nah, jadi penjelasannya itu surat tergugat nomor S8243 WPJ 24 KP04 2017 merupakan surat korespondensi biasa. Nah, surat korespondensi itu surat balasan dari WP yang mengajukan permohonan itu tentang pencabutan status penanggung pajak dan cabut blokir. Nah, selanjutnya dia itu ternyata bukan termasuk objek gugatan. Jadi bukan merupakan pelaksanaan surat paksa, surat SPMP, dan pengumuman lelang, sehingga tidak bisa diajukan gugatan kepada pengadilan pajak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Shelly. Selanjutnya terkait keputusan majelis, majelis menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan pertimbangan yang pertama terkait status penanggung pajaknya, bahwa dari Akta nomor 44 itu DJP telah menentukan penggugat sebagai penanggung pajak. Lalu
lalu dari pembatal dapat dibatalkan, sehingga berdasarkan keputusan demikian menurut majelis penetapan tergugat bahwa penggugat sebagai penanggung pajak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu pertimbangan yang kedua terkait pencabutan blokir rekening banknya karena pemblokiran itu termasuk sebagai penagihan pajak, maka pelaksanaan pemblokiran itu sudah benar dilakukan oleh DJP karena WP belum melunasi utang pajaknya. Seperti itu. Sehingga majelis menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat. Sekian. Ya, baik. Terima kasih teman-teman kelompok 5. Ini waktunya sudah habis, tapi nggak apa-apa ya. Tanggung ya. Kelompok 6, silakan kelompok 6. Nanti setelah itu saya review sedikit. Silakan kelompok 6. Baik, saya akan menjelaskan hasil diskusi kami kelompok 6. Jadi terkait dengan pokok sengketanya adalah bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan ini adalah penerbitan SK tergugat nomor sekian tanggal 7 September 2017 tentang pengurangan ketetapan pajak atas surat tagihan pajak pertama nilai masa pajak September 2014 nomor sekian tanggal 9 Mei 2016 berdasarkan pasal 36 ayat 1 huruf C karena permohonan WP yang tidak disetujui oleh penggugat. Dengan uraian penelitian bahwa dana pasal 14 ayat 4 sebesar 804 juta sekian, sebagaimana tertuang dalam STP nomor sekian, tanggal 9 Mei 2016, diterbitkan karena berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam laporan pemeriksaan pajak nomor sekian, tanggal 18 April, KKP, dan risalah pemeriksaan terdapat pemberitahuan ekspor barang yang dilaporkan tidak tepat waktu sebagaimana diatur dalam laporan Perdirjen. Kemudian, terkait dengan argumentasi pembelaan DJP dan WP, argumentasi WP adalah penggugat pada pelaporan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai menggunakan tanggal custom clearance di tempat pembeli sebagai satu utang pajak, yaitu sebagai tanggal tenor. Seharusnya dapat disimbolkan bahwa penggugat sudah mengikuti ketentuan Undang-Undang PPN dan tidak seharusnya koreksi pelaporan tepat waktu dilakukan. Dengan demikian, penggugat tidak setuju terkait dengan sanksi yang diberikan oleh pihak tergugat. Terkait dengan argumentasi DJP sebagai pihak tergugat, bahwa setiap pengenaan pajak diatur dan tunduk pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kemudian, bahwa perjanjian yang dibuat oleh penggugat selaku eksportir dengan pihak pembeli tidak menggugurkan kewajiban penggugat untuk melaporkan penyerahan ekspor barang kena pajaknya secara tepat waktu. Kemudian, terutangnya pajak pertambahan nilai ekspor terjadi pada saat ekspor barang kena pajak. Ekspor barang kena pajak terjadi saat BKP dikeluarkan dari daerah pabean dengan menggunakan dokumen yang bersamakan dengan faktur pajak, yaitu pemberitahuan ekspor barang atau PIB. Selanjutnya, bahwa adalah yang menjadi kewajiban penggugat selaku penjual untuk memastikan bahwa barang-barang yang diekspornya sampai ke tempat tujuan atau alamat pembeli. Poin berikutnya, bahwa keselarasan dalam menghitung peredaran usaha antara pelaporan PPN dan bukan berarti pelaporan peredaran usaha pada PPN dan PPH harus sama nilainya. Ada yang terkait dengan ekspor penggugat, kedudukannya telah dipertamakan dengan faktur pajak. Selanjutnya, bahwa menurut majelis, berdasarkan ketentuan-ketentuan quote tersebut, terhadap PIB atau faktur pajak yang dilaporkan tidak sesuai dengan masa penerbitannya, sehingga dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, majelis berpendapat bahwa dalil yang disampaikan oleh tergugat sudah benar, bahwa berdasarkan fakta-fakta ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, majelis meyakini bahwa dalil yang dikemukakan oleh tergugat sudah tepat.
Oleh karena itu, majelis berpendapat bahwa penerbitan keputusan tergugat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tetap dipertimbangkan. Terima kasih, Pak. Ya baik, ya untuk 6 ya mungkin lebih baik manajemen waktunya karena sudah belajar dari yang sebelum-sebelumnya ya. Ya, teman-teman terima kasih. Overall sudah bagus. Jadi memang saya memberikan waktunya cuma 30 menit karena saya nggak pengen membebani teman-teman dengan penugasan PR gitu ya atau yang dikerjakan berhari-hari gitu. Karena saya yakin pasti dosen-dosen lain sudah banyak yang ngasih tugas ya. Kalau saya ngasih tugas lagi, maksud saya dikerjakan di rumah itu kan akan membebani, makanya tugasnya kita kerjakan saat kuliah, walaupun memang waktunya jadi mepet gitu ya. Kita tidak bisa maksimal, nggak apa-apa. Tapi ketika menyajikan mungkin poin-poin pentingnya, jadi kayak nomor ketetapan atau apa itu poin yang nggak perlu sebetulnya, nggak perlu untuk dibacain tanggal apa. Poin pentingnya aja, bahkan untuk yang berikutnya nih, kalau saya kasih penugasan kayak begini, bikin aja PowerPoint 1 halaman aja. Pokok sengketanya apa, ini apa, ini apa gitu. Yang lainnya nanti bisa pentingnya sampai kepada saya dan teman-teman yang lain gitu ya, audiensnya lah. Jadi oh sengketa gugatan, oh tentang ini pemblokir gitu ya. Poin-poin pentingnya gitu. Jadi kita nggak perlu yang detail karena waktu kita hanya pendek sekali kan gitu ya, nggak nyampe 1 jam lah. Ya, jadi reviewnya seperti itu yang pertama. Yang kedua, ini merupakan sebuah pengalaman buat kita teman-teman ketika nanti kita bekerja nih, seandainya teman-teman penempatan DJP semua ya, saya doakan penempatan DJP semua. Ketika kita menjadi fiskus, yang pertama adalah kita patuhi itu aturan, dasar hukumnya betul-betul harus paham, baca pasalnya, baca penjelasannya, 16 itu apa, pasal 36 itu apa isinya, 361C itu apa, misalkan tadi kan banyak dibahas tuh, STP itu kalau bisa dikurangi itu seperti apa case-nya ya kan. Terus ada kasus pajak daerah dan sebagainya, itu kita harus baca benar tuh. Yang kedua, prosedur. Tadi kan mengenai kalau nggak salah penyitaan ya, kalau nggak salah proses penyitaan ada salah satu pegawai yang menolak, kenapa dia menolak dan seterusnya. Ini perlu kita lihat juga memang kenapa kok si pegawainya menolak, apakah karena dia merasa bukan pegawai, karena misalkan perusahaan ternyata udah bubar misalnya. Kemudian dia udah mengajukan, bisa kejadian kayak gitu tuh. Ini contoh aja ya, contoh-contoh. Nah, ini berarti pembelajaran yang kedua bagi kita adalah bahwa prosedur mekanisme menjalankan peraturan perundang-undangan juga menjadi poin yang tidak bisa kita lepaskan gitu ya. Artinya harus kita tetap perhatikan. Nah, agar hal-hal seperti itu tidak terjadi. Dan memang tadi contohnya lebih banyak DJP yang menang kan gitu ya, atau DJP gugatannya si WP ditolak gitu. Tapi sebetulnya contoh yang realnya saat ini status di pengadilan pajak itu sebetulnya lebih banyak DJP yang kalah gitu. Ya, DJP itu banyak yang kalah tuh masalah prosedur, khususnya di masalah prosedur. Ya banyak deh. Nanti kita akan punya beberapa kali pertemuan lagi, kita akan coba diskusikan. Ya, jadi itu mohon maaf kalau nanti waktunya saya cut ya karena memang pendek dan saya tidak kepingin memberikan tugas tambahan lagi ke teman-teman gitu ya. Jadi paling tugas tambahannya yang setelah ini kan paling teman-teman ketik ulang yang tadi didiskusikan di kelompoknya terus submit di RMS. Sudah itu aja. Saya nggak mau nambah tugas-tugas yang banyak lagi deh. Karena saya yakin mata yang bisa disampaikan ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan ya. Tidak dimaksudkan untuk itu.
Tetap sehat semuanya, tetap semangat. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, selamat siang.